alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abuya dalam kejadian ini sebetulnya Abuya tidak tahu, karena saat itu pada hari Kamis yang lalu Abuya sedang istirahat, kailulah, ya, tidur kailulah. Sebelum tidur sampai tidur, cuma setelah itu ada anak santri di sini yang cerita bahwa ada anak muda bertato, ya, dia namanya Soleng, yang orang atas dekat dari dia, namanya orang Cikondang sebelah atas, yang mana dia katanya ketika ditanya ada mau meluk, dia mau minta uang buat beli sepeda anaknya katanya. Tapi Buya tidak tahu, tidak ada yang ngasih tahu juga karena Buya sedang istirahat. Katanya karena dia nunggu lama, lalu dia sesumbar mengajak berkelahi. Mana Ki Muhyiddin? Dulu di sini. Untung di sini tidak ada santri saat itu, kecuali hanya ada mungkin ya yang di sini ada tamu, kan? Cuma satu orang dua orang, karena santri lagi istirahat kerjanya. Kalau ada santri kita khawatir dia itu sudah gimana gitu kan. Nah, setelah itu kebetulan ketika dia lagi sesumbar ada satu anak santri khidmah, ya, yang bernama Ocit. Lalu dia langsung ditarik sama Ocit ini. Ocit ini bilang, jangan dulu saya dengan saya dulu. Kalau dia bertato, Ocit juga ini santri ya? Juga itu santri khidmah. Oh, santri. Oh iya. Santri khidmah gitu kan. Dan Ocit ini juga sudah menguasai ilmu bela diri juga. Akhirnya ditarik dengan saya dulu itu kan, berkelahinya. Jadi sempat berkelahi lo belum, di sini? Belum. Begitu ditantang, diajak berkelahi, ditarik, dia nggak mau. Dia mau, akhirnya dia keluar dari pesantren. Nah, Buya juga tidak tahu, sudah tidak ditanggapi sama Buya. Bagi Buya pribadi itu sudah sudah sunnatullah. Manusia itu kadang sebaik-baiknya manusia, jangankan kepada Buya, kepada Rasulullah SAW banyak yang ngajak perang, bahkan memerangi, jelas mencaci, memaki, kan? Padahal sebaik-baiknya makhluk Allah. Lalu juga kepada Allah saja banyak yang mencaci, yang mengingkari. Jadi sudah tidak ada, apalagi kepada manusia yang banyak salah, ya. Nah, bagi Buya tidak digubris itu, nggak usah digubris, kan? Nah, mau nantang kayak begitu kayak begitu. Nah, cuman itu saat itu kemarin katanya Buya juga ada yang posting, karena santri di sini ngasih tahu ke Buya ini ada FB yang di sana menceritakan si Soleng ini cerita bahwasanya dia sudah menantang Buya, tapi Buyanya malah lapor ke Kapolsek, kan? Dulu dia mengatakan gitu, dikira saya mau daun dengan Kapolsek. Padahal di sini tidak ada yang lapor. Justru dibiarkan saja sama Buya itu, biarin aja, dibiarkan aja. Gitu, sengaja itu ditutup, sengaja rapat-rapat ditutup, jangan sampai santri yang lain tahu, jangan sampai ada yang tahu. Itu begitu sudah terlihat ramai di mana-mana akhirnya, ya. Nah, Buya jadi khawatir yang sangat besar sekali. Hanya Buya WA pihak kepolisian dan pihak Intel, Buya minta agar ini secepatnya ditangani. Khawatir, kan?
ada dari pihak simpatisan lalu bertindak yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa begitu? Karena satu, ya, Buya ini satu dari sisi keluarga saja dari keturunan Cirebon, keturunan Mahmud, keturunan Pamijahan, ya keluarga nih di Jawa Barat ini, kan bahkan di luar Jawa Barat, wah sudah bagaimana hitungannya? Kalau mereka tahu bagaimana maraknya, ya kan? Yang kedua, ya kan? Buya punya jamaah yang jutaan, ya kan? Dalam negeri, luar negeri, ya kan? Bagaimana nanti marahnya begitu kan, menahannya, membendungnya gimana? Yang ketiga, Buya juga mengasuh, kan, ormas-ormas, kan, sehingga ketua-ketua ormas dan juga dari parpol, dari LSE banyak yang ngaji ke Buya, gitu kan. Nah, mereka ikut geram. Bagaimana ini jadinya, gitu kan? Nah, lalu yang keempat, ini yang Buya mengasuh anak-anak yang baru hijrah, yang mereka ex pembunuh, mereka ex dan sebagainya, yang sangat banyak di Jawa Barat ini, kan? Ini bagaimana kalau mereka terpancing, kan? Ini kan bahayanya besar, kan? Terus yang nah, ini Buya ini kan punya ikatan dengan semua ulama sedunia, kan? Dan Buya sebagai syuro, jadi syuro, ya, majelis muasalah nasional, ya, dan juga internasional, sehingga dengan para ulama di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tentu semuanya dekat, ada ikatan sangat dekat, dan dengan seluruh pesantren. Kalau mereka tahu semua pesantren, lalu akan jadi apa nanti, gitu kan? Ya, santri-santri di mana-mana itu kan. Nah, gara-gara hanya satu orang. Nah, lalu di samping itu kan Buya punya tugas, ya, kerjasama dengan pemerintah, dengan aparat, dengan TNI di dalam membangun keamanan, kerukunan, kedamaian, ketentraman di masyarakat, baik muslim maupun non muslim, kan? Apalagi Buya disebut ulama, tugas bagaimana mensolehkan bangsa, itu kan. Lalu tiba-tiba ada kejadian ini kan menyulut apa, itu kan? Ini menyulut, perkelahian, itu kan. Mengundang apa ini namanya? Masalah besar. Ini bahaya ini. Dan ini yang lebih bahaya lagi, dia ada mengatasnamakan ETC. Nah ini kan anak-anak ETC ini pimpinannya. Nah, mereka sekarang datang ke sini, kan, untuk apa? Klarifikasi ke sini bahwa anak itu bukan anggota ETC, kan? Anak itu termasuk oknum, gitu kan? Nah ini sehingga ini anak-anak ETC ini pimpinannya banyak yang ngancam kepada pimpinannya. Barusan bicara, gitu kan? Justru Buya itu khawatir begitu. Ini kan anak-anak ETC, kan? Andai kata ada yang salah umpamanya, tapi kan nggak semua salah. Andai saya ada yang tidak soleh, kan semuanya nggak soleh, kan? Gitu kan? Tapi kan orang-orang simpatisan, gitu kan? Mungkin saja ini kan mereka tidak memilah, tidak memilih dan sebagainya, di mana saja adanya, itu yang dikhawatirkan. Ya, maka Buya instruksikan barusan kepada Ketua XTC Tanjung Sari agar dipoto bareng sama Buya, lalu klarifikasi, kan? Supaya dipisahkan mana Dotslang, mana XTC. Ini hanya pribadinya saja, kan? Nah, alhamdulillah sekarang ini Dotslang ini sudah ditangani oleh pihak Polres Sumedang, alhamdulillah, kan? Secara hukum artinya. Nah, jadi Buya berharap semua masyarakat, semua simpatisan, semuanya agar keren, agar menyerahkan kepada pihak berwajib semuanya. Artinya terkait laporan itu benar udah ada ya?
Udah ada laporan ke pihak Polres melalui para Bansar Asyifa ya yang lapor ke sana sudah dibikin dari pihak semuanya. Laporannya terkait pencemaran nama baik atau Ya, gimana Bu ya? ya ini kan menyurut ke kerusuhan kan dan ini menyurut kerusuhan dan juga pencemaran nama baik tentunya gitu kan dan menyurut kerusuhan. Ini yang bahayanya bukan pencemaran nama baik. Karena apa? Karena Buya ini walaupun dicemarkan bagi diri Buya sendiri, Buya menerima gitu kan. Andai kata Buya difitnah, Buya dijelek-jelekin, kalau Buya merasa bahwa Buya ini orang yang lebih jelek daripada sangkaan orang jelek kepada Buya. Andai kata ada yang mereka jelek, bagi Buya sebetulnya tidak ada masalah urusan ini. Tapi yang bagi Buya dikhawatirkan bukan ini, adalah ketika nanti bagaimana tiba-tiba anak itu hilang, tiba-tiba sudah jadi bangkai. Bagaimana anak-anak FTC yang lainnya yang tidak berdosa tiba-tiba sudah hilang lagi, ya kan? Ini yang dikhawatirkan oleh Buya. Ini, ya kan? Dan ini kan suatu hal yang sangat harus dijagalah oleh kita semua. Dan maka Buya berpesan kepada anak-anak FTC, nah sekarang harus merapat ke Buya dan ngaji. Dan alhamdulillah barusan anak-anak FTC Tanjung Sari Sumedang insya Allah siap mau mengaji. Alhamdulillah. Itu terkait dengan laporan ini. Terakhir Buya, imbauan untuk jamaah Buya kan Buya menghimbau kepada semua pihak ya, semua jamaah kan agar semuanya tetap menjaga kestabilan ya kan, keamanan, kedamaian, ketentraman, jangan terpancing dengan kejadian ini. Ini sebetulnya bukan kejadian besar, hanya kejadian kecil, hanya satu orang gitu kan. Namun ini kalau tidak ditangani bisa jadi besar. Kan? Bisa jadi besar. Makanya sekarang kan sudah ditangani ya. Alhamdulillah dan semua jamaah tetap menjalankan kegiatannya masing-masing kan. Dan ya tenang saja semuanya. Itu informasi dari Polsek udah ketangkep? Dari Polsek sudah ada informasi melalui pengurus gitu kan bahwa Bapak Kapolsek sekarang lagi siap menangani dan juga informasi dari anggota juga Serse juga dari Polres sudah alhamdulillah sudah ada sudah di ini BAP-nya sudah dikirimkan ke dia.